Yang meremote Nisa ya. Yang bebeknya bagus ya Pak. Nisa paling bagus ya bebeknya. Dawuhipun. Ya tak jak kuliah. Wah, dawuhipun. Mbak Nima luara, Mbak Nima balungku. Sik. Jeltek. Gimana? Ini siapa yang mau meremot? Silakan. Kok nggak ada yang ini? Yang bebeknya bagus ya Pak, saya jadikan presenter nggak apa-apa. Nanti materinya dikirim ke dia. Bentar Bapak, sinyalnya Gimana, tidak Bella? mendukung. Nah ya, makanya itu, gitu loh. Siapa yang bandwidth-nya bagus, sinyalnya bagus, silakan jadi volunteer untuk mempresentasikan. Tapi siapa dulu namanya, nanti saya jadikan presenter. Kalau nggak jadi presenter, nggak bisa saya screen. Harus jadi presenter dulu. Siapa? Yang pakai laptop juga, atau sinyalnya yang bagus, gitu. Ayo, siapa? Silakan. Yang bandwidth-nya bagus. Kalau nggak jalan-jalan nanti ini presentasinya nggak jalan-jalan. Yang lain, Bella, Mudrika, coba dicoba. Bella gimana, Bel? Saya coba dulu ya Pak. Iya, kamu yang duluan nggak apa-apa. Ya. Iya.
Kurang besarkan dikit. Baik, bisa saya mulai, Bapak Ismanto? Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Agustina Minrahayu dengan NIM 21100100102. Saya di sini akan Agak mempresentasikan gedekan tentang diri. soal nomor 2. Yaitu Jadi diberi agak digedekan dikit, saya nggak lihat. Sebentar, gedekan dikit, saya nggak kelihatan. Bisa nggak? Rika, Putrika? Ya, soalnya pakai HP. Oh gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, ayo. Sudah Bel, nggak apa-apa Bel. Baik, Pak. Soal yang kedua, diberikan Z4 terhadap operasi penambahan. Tentukan semua subgrupnya. Diketahui Z4 terhadap operasi penambahan. Tentukan semua subgrup dari Z4. Pembahasan, yaitu langkah pertama, dibuktikan bahwa Z4 terhadap operasi penambahan adalah suatu grup dengan tabel Sayle berikut. Jadi kita buat tabel Sayle yaitu 0, 1, 2, 3. Karena yang diketahui kan Z4 yang ditanyakan. Jadinya 0 ditambah 1, 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 2 ditambah 0, 2, 3 ditambah 0, 3. Kemudian 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 0. Selanjutnya 0 ditambah 2, 2, 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 2, 0, 3 ditambah 2, 1. Selanjutnya yaitu 0 ditambah 3, 3, 1 ditambah 3, 0, 2 ditambah 3, 1, dan 3 ditambah 3 sama dengan 2. Teramati bahwa berdasarkan tabel Sayle, yang pertama jelas Z4 tidak sama dengan himpunan kosong, karena 0 anggota dari Z4. Yang kedua, karena hasil penambahan sembarang dua anggota Z4 menghasilkan anggota Z4. Ini berarti Z4 terhadap operasi penambahan bersifat tertutup. Yang ketiga, karena berdasarkan poin nomor 2, yaitu Z4 terhadap operasi penambahan, hal ini mengakibatkan Z4 bersifat asosiatif. Misalnya, dalam kurung 3 ditambah 0, tutup kurung tambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 0. Dan 3 ditambah dalam kurung 0 ditambah 1, tutup kurung sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 0. Karena dalam kurung 3 tambah 0, tutup kurung tambah 1 sama dengan 0, sama dengan 3 tambah dalam kurung 0 tambah 1, tutup kurung. Ini menunjukkan bahwa Z4 terhadap operasi penambahan bersifat asosiatif. Secara umum, untuk sembarang A, B, C anggota Z4 berlaku A modulo 4 ditambah B modulo 4 ditambah C modulo 4, jadinya dalam kurung A plus B modulo 4 ditambah C modulo 4. Selanjutnya, dalam kurung A plus B, tutup kurung plus C modulo 4 sama dengan A plus dalam kurung B plus C modulo 4.
Karena untuk sembarang A, B, C anggota Z4 berlaku dalam kurung A modulo 4 plus B modulo 4 plus C modulo 4 sama dengan A modulo 4 plus dalam kurung B plus C modulo 4. Hal ini menunjukkan bahwa Z4 terhadap operasi penambahan bersifat asosiatif. Yang keempat, karena untuk sembarang A anggota Z4 berlaku 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Hal ini menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z4 terhadap operasi penambahan. Yang kelima, karena 3 ditambah 1 sama dengan 0 sama dengan 1 ditambah 3, ini berarti inverse dari 3 adalah 1 dan inverse dari 1 adalah 3. Karena 2 ditambah 2 sama dengan 0, sama dengan 2 ditambah 2, ini berarti inverse dari 2 adalah dirinya sendiri. Karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, sama dengan 0 ditambah 0, ini berarti inverse dari 0 juga adalah dirinya sendiri. Karena Z4 terhadap operasi penambahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, maka dapat disimpulkan bahwa Z4 terhadap operasi penambahan adalah suatu grup. Selanjutnya yaitu langkah menentukan subgrupnya. A. Ambil A himpunan Z4. Anggota dari A yaitu 0, 1, 3. Selanjutnya ditujukan apakah A terhadap operasi penambahan merupakan subgrup dari Z4 terhadap operasi penambahan. Perhatikan tabel Sayle berikut. Anggota dari A yaitu 0, 1, dan 3. Jadi kita buat tabel Sayle 0, 1, dan 3. 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 3 ditambah 0, 3. Kemudian 0 ditambah 3, 3, 1 ditambah 3, 0, 3 ditambah 3, 2. Dan 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 3 ditambah 1 adalah 0. Karena tabel Sayle teramati, yang pertama A bukan himpunan kosong. Yang kedua, sembarang anggota A ditambahkan dengan sembarang inverse dari A menghasilkan anggota A. Hal ini menunjukkan bahwa A terhadap operasi penambahan merupakan subgrup dari Z4 terhadap operasi penambahan. Selanjutnya yaitu B, ambil B himpunan Z4. Anggota dari A yaitu 0 dan 2. Selanjutnya ditujukan apakah A terhadap operasi penambahan merupakan subgrup dari Z4 terhadap operasi penambahan. Diperhatikan tabel Sayle berikut. Anggota dari A yaitu 0 dan 2. Jadi kita buat tabel Sayle 0 dan 2. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 2, 0. Karena dari tabel Sayle teramati bahwa hasil dari 2 ditambah 0 sama dengan 2, di mana 2 adalah anggota dari B, maka dapat disimpulkan bahwa B merupakan subgrup dari Z4 terhadap operasi penambahan. Sekian, terima kasih. Oke, silakan diskusi. Kalau nggak ada, saya tanya Bel. Berarti subgrupnya berapa, Bel? Subgrupnya yang berhasil ditemukan berapa, Bel? Halo? Ada 2. 2 apa aja itu? Himpunan apa aja? Semua termasuk subgrup, Pak. 013 juga subgrup, dah? Iya, karena bisa menghasilkan anggota A. Loh, ini. Enggak, ini Bel. Yang di tabelnya, di tabel Sayle, yang 013, itu tertutup enggak?
Coba perhatikan tabelmu yang biru, yang hijau itu. Tertutup enggak itu? Tertutup enggak, Bel? 013, dia tertutup enggak? Tertutup, Pak. Alasannya apa? Alasannya apa, Bel? Halo, Bel? Karena sembarang dari Operasi himpunan penambahan. tersebut bisa ditambahkan dan menghasilkan Z4. Itu kan yang di tabel Sally kan bukan Z4, tapi himpunan bagiannya 013. Ya enggak? 013. Ternyata kalau yang dibicarakan sekarang 013, tapi dalam Z4 loh. Bukan anggota Z4-nya semua, enggak. Paham? Oh iya, Pak. Nah, di dalam tabel hijau itu ada yang enggak anggota A enggak hasilnya? Ada, Pak. Yang 2. Angka berapa? Angka 2. Nah, itu. Berarti dia tertutup atau tidak tertutup terhadap A? Tidak tertutup. Iya, begitu, Bel. Ngerti ya alasannya ya? Iya, Pak. Berarti itu subgrup apa enggak? Bukan. 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 Ngerti ya, redaksinya nanti diubah ya, Bel. Maksudnya tertutup, itu ya tertutup terhadap dirinya sendiri. Kalau A ya terhadap A, yang itu, yang 02 itu ya terhadap 02, dan seterusnya begitu. Nggak boleh ke Baik. yang lain maksudnya. Paham ya, Nak? Paham, Pak. Nanti saya perbaiki. Berarti, good. Ya, bagus. Dari sini berarti subgrupnya cuman kamu temukan berapa? 1 dan 3. 1 dan 0. 3? 0 dan 2? 02 himpunannya, terus sama apa lagi? Cuman itu toh? Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti ditambahkan lagi di presentasinya ya. Iya, Pak. Ya, sudah cukup bagus. Ya wes, ya bisa dicukup, Nak. Bisa ditutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup bagus. Oke, nanti ditambahkan ya masukan dari saya, Bel. Baik, Pak. Ya, silakan yang kedua. Yang kedua siapa? Tadi yang kedua, Pak. Yang pertama nggak masuk. Oke. Iya, Nak, ayo. Silakan. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Syaidatul Fatimah, NIM 211001005. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang nomor 3. Diberikan Z6 terhadap penjumlahan. Tentukan semua subgrupnya. Untuk pembahasannya yaitu untuk langkah pertama, kita buktikan bahwa Z6 terhadap penjumlahan itu adalah sebuah grup dengan tabel Shailey berikut. Nah, itu kita tabel Shailey yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 0 tambah 0 itu sisanya 0, 0 tambah 1 sisanya 1, 0 tambah 2 sisanya 2, 0 tambah 3 sisanya 3, 0 tambah 4 sisanya 4, 0 tambah 5 sisanya 5. 1 tambah
1 tambah 1 sisanya 2, 2 tambah 1 sisanya 3, 3 tambah 1 sisanya 4, 4 tambah 1 sisanya 5, 5 tambah 1 sisanya 0. 0 tambah 2 sisanya 2, 0 tambah 1 sisanya 3, 0 tambah 2 sisanya 2, 1 tambah 2 sisanya 3, 2 tambah 2 sisanya 4, 3 tambah 2 sisanya 5, 4 tambah 2 sisanya 0, 5 tambah 2 sisanya 1. Untuk 0 ditambah 3 sisanya 3, 1 tambah 3 sisanya 4, 2 tambah 3 sisanya 5, 3 tambah 3 sisanya 0, 4 tambah 3 sisanya 1, 5 tambah 3 sisanya 2. 0 tambah 4 sisanya 4, 1 tambah 4 sisanya 5, 2 tambah 4 sisanya 0, 3 tambah 4 sisanya 1, 4 tambah 4 sisanya 2, 8 tambah 4, 5 tambah 4 sisanya 3. 0 tambah 5 sisanya 5, 1 tambah 5 sisanya 0, 2 tambah 5 sisanya 1, 3 tambah 5 sisanya 2, 4 tambah 3 sisanya 4 tambah 5 sisanya 3, 5 tambah 5 sisanya 4. Nah, berdasarkan tabel Seyli teramati bahwa untuk G1 itu jelas Z6 bukan termasuk himpunan kosong karena 0 anggota Z6 itu sendiri. Dan untuk G2, karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z6 menghasilkan anggota Z6 juga, ini berarti Z6 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. G3, karena berdasarkan poin G2, Z6 terhadap penjumlahan itu bersifat tertutup, hal ini mengakibatkan Z6 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Misal, buka kurung 2 tambah 3, tutup kurung ditambah 1 itu sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, 6 bagi 6 itu hanya 0. Dan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 dibagi 6 itu juga sisanya 0. Karena dalam kurung 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 0 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 1. Ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Untuk lebih jelasnya, secara umum, untuk sebarang A, B, C anggota Z6 berlaku dalam kurung A tambah B ditambah C modulo 6 sama dengan A modulo 6 ditambah B modulo 6 ditambah C modulo 6 sama dengan dalam kurung A tambah B modulo 6 ditambah C modulo 6 sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C modulo 6 sama dengan A-nya kita keluarkan, A ditambah itu dalam kurungnya kita pindah ke kanan. A ditambah dalam kurung B tambah C modulo 6 sama dengan A modulo 6 ditambah dalam kurung B tambah C modulo 6. Karena untuk sebarang A, B, C anggota dari Z6 berlaku dalam kurung A modulo 6 ditambah B modulo 6 ditambah C modulo 6 sama dengan A modulo 6 dalam kurung B tambah C modulo 6. Ini menunjukkan bahwa Z6 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Untuk keempat, karena untuk sebarang A elemen A anggota Z6 berlaku 0 ditambah A itu sebarang anggota Z6 sama dengan A, juga sama dengan A tambah 0. Itu menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z6 terhadap penjumlahan. G5, karena 5 tambah 1 sama dengan 0, sama dengan 1 tambah 5, ini berarti inverse dari 5 adalah 1, dan inverse dari 1 adalah 5. Karena 2 tambah 4 sama dengan 0,
sama dengan 4 tambah 2, ini berarti inverse dari 2 adalah 4, dan inverse 4 adalah 2. Karena 3 tambah 3 sama dengan 0, sama dengan 3 tambah 3, ini berarti inverse dari 3 adalah dirinya sendiri. Karena 0 tambah 0 sama dengan 0, sama dengan juga 0 tambah 0, ini berarti inverse dari 0 adalah dirinya sendiri juga. Karena set 6 terhadap penjumlahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, dapat disimpulkan bahwa set 6 terhadap penjumlahan merupakan grup. Langkah selanjutnya yaitu menentukan subgrupnya. Kita misalkan yang A, ambil A adalah himpunan set 6, di mana A anggotanya adalah 0, 2, dan 3. Selanjutnya, ditunjukkan apakah A terhadap penjumlahan itu merupakan subgrup dari set 6 terhadap penjumlahan atau tidak. Perhatikan tabel Sailly berikut. Itu anggotanya kan 0, 2, dan 3. Nah, inverse dari 0 kan 0 sendiri. Inverse dari 2 itu 4. Dan inverse dari 3 itu juga 3. 0 tambah 0 itu 0. 2 tambah 0 juga 2. 3 tambah 0 itu 3. 0 tambah 4 itu 4. 2 tambah 4, 0. 3 tambah 4, 1. 0 tambah 3, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3. Karena dari tabel Sailly teramati bahwa hasil dari 4 tambah 0 sama dengan 4, dan 3 tambah 5 sama, dan 3 tambah 2 sama dengan 5, di mana 4 dan 5 itu bukan anggota dari A. Maka dapat disimpulkan bahwa A bukanlah subgrup dari set 6 terhadap penjumlahan. Untuk yang B, kita ambil himpunan dari set 6, di mana B anggotanya 0, 4, dan 2. Selanjutnya, ditunjukkan apakah B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari set 6 terhadap penjumlahan atau tidak. Perhatikan tabel Sailly berikut. Anggotanya 0, 4, 2. Inverse dari 0, 0 sendiri. Inverse dari 4 adalah 2. Inverse dari 2 adalah 4. 0 tambah 0 itu 0. 4 tambah 0, 4. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 2 itu 2. 4 tambah 2 itu 0. 2 tambah 2, 4. 0 tambah 4, 4. 4 tambah 4, 2. 2 tambah 4, 0. Karena dari tabel Sailly teramati bahwa untuk yang pertama, B bukanlah himpunan kosong. Yang kedua, sebarang anggota B ditambahkan dengan sebarang inverse dari B menghasilkan anggota B juga. Ini menunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari set 6 terhadap penjumlahan. Terima kasih. Oke, cukup bagus. Saya tanya ke siapa ini? Nisa. Himpunan 042, anggotanya 042. Sama himpunan 024 sama nggak kira-kira? Sama. Sama. Berarti itu 042, yang B itu sama dengan 042 itu diganti 024 ya, Nak? Supaya enak ya. Iya, Bapak. Ya, berarti kamu simpulkan di sini yang kamu temukan subgrupnya 1 ya, yaitu B dengan anggota 0, 2, 4. Gitu ya? Iya, Bapak. Nah, kenapa yang A 023 itu kok bukan subgrup? Kenapa alasannya? Dengan bahasa yang sederhana saja. Karena 4 dan 5 itu bukan anggota dari A. Kesimpulannya berarti A bukan 023 bukanlah anggota subgrup. bersifat tertutup atau enggak? Tidak. Berarti tidak tertutup terhadap apanya? Inverse-nya.
Iya. Ya, Berarti bisa disimpulkan himpunan A 023 itu terhadap penambahan tidak tertutup terhadap investnya. Begitu ya? Itu alasannya bagus. Berarti tambahkan di situ nanti kata-katanya. Suatu presentasi di videonya ya. Itu ya. Nak. Berarti A tidak tertutup terhadap operasi pergandaan. Gini-gini, yang enak berarti himpunan A terhadap himpunan A dengan operasi penambahan itu tidak tertutup terhadap investnya. Begitu ya kata-katanya ya, Yanisa? iya Bapak. Oke, itu masukan dari saya. Ya sudah bagus. Saya harap yang lain seperti Nisa itu bisa ditambah-tambahi kata-katanya, gitu ya. Oke, ditutup dulu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya. Vika. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang keempat, diberikan setuju terhadap operasi penambahan. Tentukan semua subgrupnya. Untuk menentukan subgrupnya, langkah pertama dibuktikan bahwa setuju terhadap operasi penambahan adalah suatu grup. Nah, dengan tabel Sailey berikut. Tadi kan diketahui C7, jadi anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tambahkan sesuai soal. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 5, 5, 0 tambah 6, 6. Begitu pula seterusnya, kecuali jika ditambahkan menghasilkan angka 7 atau selebihnya itu ditulis sisanya. Nah, misalnya 2 tambah 4, 3 tambah 4 kan 7. 7 bagi 7 itu 1, sisanya 0, kita tulis 0. Terus 4 tambah 5 kan 9. 9 bagi 7 kan 1, sisanya 2, kita tulis 2. Itu pula seterusnya. Nah, dari tabel Sailey tersebut, teramati bahwa jelas Z7 bukan himpunan kosong, karena 0 elemen dari Z7. Kemudian karena hasil penambahan sebarang 2 anggota Z7 menghasilkan anggota Z7, ini berarti Z7 terhadap operasi penambahan bersifat tertutup. Karena bersifat tertutup, hal ini mengakibatkan Z7 terhadap operasi penambahan itu bersifat asosiatif. Misal kita ambil angka 1, 2, dan 4. 1 tambah 2 dalam kurung tambah 4 itu sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 0. Dan kita geser kurungnya, kan bersifat asosiatif. 1 ditambah dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 1 tambah 6 sama dengan 0. Karena sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa Z7 terhadap operasi penambahan bersifat asosiatif. Secara umum, untuk sebarang A, B, C elemen Z7 berlaku. Tadi 1, 2, 4-nya kita misalkan A, B, C. Dalam kurung A modulo 7 ditambah B modulo 7 plus C modulo 7 sama dengan dalam kurung A plus B modulo 7 plus C modulo 7. Nah, itu sama dengan dalam kurung A plus B dalam kurung plus C modulo 7 itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C modulo 7. Bisa kita uraikan A modulo 7 plus
dalam kurung B plus T modulo 7. Karena untuk sebarang A, B, T elemen C7 berlaku dalam kurung A modulo 7 plus B modulo 7 plus C modulo 7 sama dengan A modulo 7 plus dalam kurung B plus T modulo 7. Ini menunjukkan bahwa C7 terhadap operasi penambahan itu bersifat asosiatif. Nah, karena untuk sebarang A elemen C7 berlaku 0 plus A sama dengan A, itu sama dengan A plus 0. Menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z7 terhadap operasi penambahan. Kemudian dari tabel nilai, karena 1 plus 6 sama dengan 0, itu juga sebaliknya 6 plus 1 itu sama dengan 0, ini berarti inverse 1 adalah 6 dan inverse 6 adalah 1. Karena 2 plus 5 sama dengan 0, itu plus baliknya 5 plus 2 itu juga sama dengan 0. Ini berarti inverse 2 adalah 5 dan inverse 5 adalah 2. Kemudian karena 3 plus 4 sama dengan... Slide-nya nggak bergerak, Rika. Oke, terus. Belum berganti punya saya. Oke, ya. 4 sama dengan 0, Lanjut. pula sebaliknya 4 plus 3 itu juga sama dengan 0. Ini berarti inverse 3 itu adalah 4 dan inverse 4 itu adalah 3. Karena 0 tambah 0 sama dengan 0, itu begitu juga sebaliknya. Misal itu 0-nya kanan kiri. 0 tambah 0 itu juga 0. Ini berarti inverse dari 0 adalah dirinya sendiri. Nah, karena C7 terhadap operasi penambahan memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5, dapat disimpulkan bahwa C7 terhadap operasi penambahan itu merupakan grup. Nah, langkah kedua, yaitu langkah untuk menentukan subgrupnya. Kita ambil A himpunan C7. Nah, di sini saya ambil A 0, 3, sama 4. Nah, selanjutnya ditunjukkan apakah A terhadap operasi penambahan merupakan subgrup dari Z7 terhadap operasi penambahan. Nah, kita buat tabel Siley berikut. Kita masukkan tadi anggotanya kan saya ambil 0, 3, 4. Nah, inverse dari 3 itu 4 dan inverse dari 4 itu 3. Kemudian kita tambahkan seperti biasa, kecuali yang jika ditambahkan itu 7 atau selebihnya, kita tulis sisanya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, 4 tambah 0, 4, 4 tambah 3 kan 7, jadi sisanya 0, 4 tambah 4, 8, 8 bagi 7, 1, sisanya 1, kita tulis 1, 3 tambah 0, 3, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 7, kita tulis sisanya 0. Nah, dari tabel Siley teramati bahwa hasil dari 4 tambah 4 kan 1, sama 3 tambah 3 itu 6, di mana 1 dan 6 itu bukan anggota dari A, maka dapat disimpulkan bahwa A bukan subgrup dari Z7 terhadap operasi penambahan. Di situ saya cuma mengambil salah satu contoh, karena dari situ sudah kelihatan inverse-nya kan bukan anggota dari A, berarti sudah gagal, tidak dapat dibuktikan lagi, apalagi dibuktikan dengan tabel Siley, kan harus lengkap. Jadi kesimpulannya, kalau muncul bukan anggota dari A, kan 1 dan 6 sudah saya arsir itu, saya beri tanda, itu kan bukan anggota dari A. Jadi A itu bukan subgrup dari Z7 terhadap operasi penambahan.
Sudah, Rika? Halo? Sudah, Pak. Iya, tadi saya tiba-tiba eksis sendiri. Jadi subgrupnya ketemu berapa, Rika? Subgrupnya ketemu berapa? Rik? Di situ saya ambil himpunan A 034. Slide-nya di roll. Gimana, Pak? Mohon maaf, gimana, Pak? Halo, Rika? Iya, Pak. Itu coba di roll ke bawah lagi. Sudah, saya cuma mengambil satu himpunan saja, Pak. Soalnya saya sudah Bisa mencoba nggak slide-nya? awal itu tidak tertutup. Slide-nya bisa nggak di roll ke bawah? Oh, gitu ya. Terus yang satunya yang B itu apa himpunannya? Enggak, saya cuma Yang mengambil B. satu. Himpunan A saja. Soalnya semuanya itu Cuman tidak. bukan subgroup saja. Subgroupnya ketemu nggak? Enggak. Tidak, Pak. Sudah saya coba. Halo? Assalamualaikum, Rika. Iya, Pak. Berarti kamu nggak menemukan subgrupnya. Subgrupnya berarti himpunan apa? Halo? Gimana, Pak? Subgrupnya berarti himpunan apa? Yang kamu temukan tadi loh. Ditemukan nggak? Tidak. Berarti cuman kamu menemukan itu yang B ada nggak? Yang A kan 034. Yang B ada nggak di bawahnya? Slide di bawahnya ada nggak? Tidak. Oh iya, tambahkan ya. Kurang lengkap berarti. Tambahkan dicoba lagi 024 atau berapa. Gitu ya. Sudah Coba saya lebih coba. sempurna. Sudah saya coba semua, itu menghasilkan bukan subgroup karena
semuanya itu tidak tertutup. Jadi saya cuma mengambil satu himpunan saja, himpunan A. Satu. Iya, coba dianalisis lagi, nanti pasti ketemu kok, ya. Gitu ya. Itu boleh cuma 2 angka, misal 0 sama 2 atau gimana itu boleh? Nggak apa-apa, kan itu kan juga himpunan bagian dari itu, dari Z7, nggak apa-apa. Hanya satu anggota aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, baik, Pak. Begitu. Paham ya?